Season 2 bab ke-289. Rasulullah bersabda bahwa wanita dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Ucapan Pak Din membuat Ustadz Syam bernapas lega. Ada senyum tipis tersemat di sudut bibirnya. Dari keempat perkara tadi, Amira mungkin tidak memenuhi 3 perkara di antaranya. Dia tidak memiliki harta, tidak diketahui berasal dari keturunan mana, dan soal kecantikan adalah tergantung pandangan manusia. Tapi, kalau dinilai dari agama, saya bisa menjamin bahwa Amira sangat layak. Insya Allah Amira adalah gadis yang memiliki akhlak baik, bekal pengetahuan agama yang luas, dan dia sangat taat. Selama tinggal bersama kami, tidak pernah satu kali pun dia membantah, meninggikan suara, atau menyakiti hati saya sebagai orang tua angkatnya. Pak Din mengangguk pelan. Terlihat puas dengan jawaban Ustadz Syam. Alhamdulillah. Kalau begitu saya setuju. Bagaimana dengan Amira? Apa bersedia menjadi pendamping hidup cucu saya? Erlan. Ustadz Syam melirik putrinya. Sejak tadi gadis itu hanya menunduk menyembunyikan genangan air matanya. Ia sempat melirik uminya dan membisikkan sesuatu, lalu disambut anggukan kepala oleh wanita itu. Bagaimana? Nak, apa kamu setuju? Tanya Pak Ustadz. Amira ikut keputusan Abah saja. Mana yang menurut Abah terbaik untuk Amira? Ia menjawab pelan. Suara lembutnya membuat semua orang terpaku. Ustadz Syam pun mengulas senyum dan menatap Pak Din. Kalau begitu saya setuju. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tinggal atur tanggal pernikahan. Kalau bisa, jangan terlalu lama. Semua orang bersuka cita. Darren dan Melati saling tatap dalam senyuman. Lega pada akhirnya. Amira sedang berjalan menuju musola saat perhatiannya tertuju pada kerumunan anak-anak di tengah lapangan. Salah satu dari anak-anak itu tampak terduduk sambil menahan sakit. Ya Allah, kenapa? Dek. Amira berjongkok di hadapan anak lelaki itu. Ia tampak meringis memegang kaki kirinya yang mengeluarkan cairan merah. Dia jatuh, Kak. Jawab salah satu anak pondok. Tadi kita udah bilangin jangan manjat ke pohon, soalnya licin. Astagfirullah, kamu jatuh dari pohon. Iya, Kak. Tapi nggak tinggi kok jatuhnya. Salah satu anak pondok menunjukkan dari bagian mana anak lelaki itu terjatuh. Amira langsung memeriksa tubuhnya demi memastikan tidak ada luka yang lebih serius. Ia bernapas lega ketika hanya menemukan lecet di sana. Tunggu sebentar, kakak ambilkan obat di dalam. Ya. Bangkit dari posisi berjongkoknya, Amira tergesa-gesa masuk ke rumah dan kembali dalam hitungan menit dengan membawa kotak obat. Ia kembali berjongkok di hadapan anak lelaki itu sambil membersihkan lukanya. Enggak apa-apa, cuma lecet, deh. Ucapnya lembut. Perih banget, Kak. Keluh anak lelaki itu. Kan lukanya baru, nanti juga perihnya hilang. Di balik cadar Amira mengulas senyum. Nama kamu siapa? Bim Bim. Kening Amira berkerut tipis. Rasanya nama itu tidak asing di telinga. Seperti pernah mendengarnya entah di mana. Sesekali ia menatap anak lelaki tampan itu. Kulitnya putih bersih. Dari pakaiannya, Amira dapat menebak bahwa ia adalah anak yang berasal dari keluarga berada. Secara fisik ia sangat jauh berbeda dengan anak-anak di pondok. Ya Allah, Bim Bim kenapa? Nak. Suara seorang wanita berhasil mengalihkan perhatian Amira. Ia mendongak menatap wanita yang baru saja menghampiri mereka. Jatuh, Mah. Bim Bim menunduk takut. Khawatir jika sang mama akan marah. Nggak apa-apa, Bu, cuma lecet. Kok? Kata anak-anak adik Bim Bim jatuh dari pohon. Bukannya marah. Wanita itu malah terkekeh. Hal yang membuat Amira semakin terheran. Tadinya, ia khawatir jika wanita itu akan menyalahkan adik-adik pondok. Makanya hati-hati, Bim. Mama kan udah sering bilang, jangan suka manjat sembarangan. Maaf, Ibu Negara. Sahut anak lelaki itu penuh canda. Lagi, Amira tersenyum. Wanita di hadapannya itu tampak begitu lembut. Makasih ya, Amira. Sama-sama, Bu. Namaku Amira Hairunisa. Itu adalah nama pemberian ibuku. Kata ibu,
Dia menemukanku saat bersembunyi dari orang-orang jahat yang sedang mengejarnya. Aku tidak ingat kejadian persisnya seperti apa. Karena saat itu aku masih terlalu kecil. Aku hanya mendengar cerita dari ibuku saja. Tapi yang ku tahu, ibuku adalah wanita yang sangat baik. Aku bukan anak yang lahir dari rahimnya. Tapi dia merawat dan menjagaku sepenuh hati. Tidak pernah satu kali pun dia memarahi atau membentakku. Suatu malam ibu membangunkanku dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan masih mengantuk, aku melihat di lantai di rumah sederhana kami ada 2 tas. Satu milik ibuku, dan satunya milikku. Sudah beberapa kali aku mengalami kejadian seperti ini, saat tengah malam ibu membangunkanku untuk pergi diam-diam dari rumah sewa kami. Kadang kami hanya bertahan beberapa bulan di satu tempat, lalu berpindah lagi dengan keadaan yang sama. Usiaku saat itu 11 tahun. Aku melihat beberapa laki-laki berbadan besar berpencar di sekitar gang sempit di perkampungan tempat kami tinggal. Aku tidak tahu kejahatan apa yang sudah dilakukan ibuku di masa lalu. Tapi, orang-orang yang mengejar kami terlihat sangat menakutkan. Di tengah hujan kami berlari tanpa arah. Entah akan kemana. Sesekali ibu memelukku saat kami kelelahan dan bersembunyi untuk mengatur napas. Sayang, kamu sabar. Ya, maafin ibu. Dia mengusap kepalaku yang tertutup hijab. Ibuku selalu saja mengucapkan kalimat itu setiap kami berhasil lolos dari kejaran orang-orang. Aku tahu dia menangis. Dia tidak berdaya. Tapi, dia selalu menyembunyikannya dariku dan selalu terlihat kuat. Alhamdulillah, kami berhasil lolos malam itu. Aku mulai kelelahan dan kedinginan. Sepanjang jalan ibuku terus melindungiku dengan menutup kepalaku dengan sweaternya. Padahal aku tahu dia juga kedinginan. Hingga pada saat langkah kami terhenti di depan sebuah pondok pesantren. Ibu membawaku untuk duduk di sana, menyembunyikan tubuh kami dari orang-orang yang mungkin masih mengejar. Amirah, maafin ibu, sepertinya ibu harus meninggalkan kamu di sini. Tiba-tiba aku merasa sesak mendengar ucapan ibuku. Aku benar-benar takut. Bahkan saat itu aku tidak bisa bicara. Kata ibu mungkin karena kecelakaan yang terjadi padaku saat ibu menemukanku. Aku hanya bisa menangis mendengar kalimat perpisahan itu. Aku menggeleng sambil menarik ujung pakaian ibu. Memohon agar ibu membawaku kemanapun dia pergi. Aku tidak peduli meskipun kami hidup dalam kesusahan. Aku tidak peduli meskipun kami harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku tidak keberatan jika kami hanya bisa makan sehari sekali. Yang penting aku bersamanya. Ibuku paham apa yang aku ingin katakan meskipun hanya dengan melihat bahasa tubuhku. Dia terus membujukku agar aku berhenti menangis. Ibu nggak bisa bawa kamu. Nak, ini terlalu berbahaya untuk kamu. Dia mencium keningku. Masuk ke pondok ini dan minta bantuan Pak Ustadz. Ibu dengar dari orang-orang bahwa pemilik pondok ini orangnya sangat baik. Dia pasti mau menerima kamu. Aku masih menangis dan bersandar dalam pelukan hangatnya. Amirah, ibu ada satu permintaan. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu ceritakan kepada siapapun bahwa kamu adalah anak ibu. Suatu hari, kalau keadaan sudah membaik, ibu akan ke sini menjemput kamu. Saat kita tidak perlu hidup dalam persembunyian. Tunggu ibu di sini. Ibu akan datang menjemput kamu dalam keadaan yang lebih baik. Itu adalah pesan terakhir dari ibu sebelum kami berpisah. Setiap malam aku selalu menunggu ibu, berharap dia akan datang menjemputku. Tapi, sampai sekarang, aku tidak tahu di mana dia. Ini sudah belasan tahun dan kalian tidak bisa menemukan pembunuh orang tuaku. Apa saja yang kalian kerjakan? Teriakan Elan menggema di ruangan itu. Ia baru saja menghempas berkas-berkas yang menumpuk di atas meja. 3 orang pria berbadan besar yang berdiri di hadapannya hanya bisa menunduk. Maaf, bos. Kami masih butuh waktu. Menurut data terakhir yang kami kumpulkan, Wulan pergi ke luar negeri dan menjadi TKW ilegal. Napas Elan menjadi lebih cepat. Amarah dan dendam terlihat menyala dalam tatapannya. Kenangan menyakitkan saat ia kehilangan sang ayah belasan tahun itu masih membekas begitu dalam di hatinya. Temukan pembunuh itu secepat mungkin.